Ya baik teman-teman, sambil menunggu Bang Leo, langsung kita mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah hadir di Digivolve Webinar 2.0 kali ini. Webinar kita berjudul How to Work in Startup Without IT Background yang akan disampaikan oleh Bang Leo Wibisono Arifin, yaitu beliau adalah Vice President dari Gojek, gitu kan, teman-teman. Kemudian rundown acaranya, teman-teman. Jadi pertama, MC akan menyampaikan pengenalan tentang webinar, kemudian ada pengenalan sedikit dari digivolve.id, dan kemudian lanjut langsung kita sharing dengan Mas Leo tentang how to work in startup without IT background. Kemudian lanjut di sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada info-info dari kita, Digivolve, dan kemudian foto bersama, dan terakhir penutup dengan isi survei. Ya, di webinar kali ini ada rules yang harus kita taati, teman-teman. Yang pertama, semua peserta wajib mematikan mikrofon, hanya moderator dan pemateri yang mematikan mikrofon. Kemudian pertanyaan disampaikan lewat chat dan bisa disampaikan kemanapun. Jadi teman-teman ketika sudah memiliki pertanyaan, langsung saja chat di kolom chat yang ada di sebelah kanan teman-teman. Kemudian moderator akan membacakan pertanyaan yang terpilih dan akan dijawab oleh pemateri. Nah, jika beruntung, nanti pertanyaan yang terpilih teman-teman bisa bertanya langsung via langsung suara gitu. Jadi nanti ada pertanyaan yang bagus dipilih oleh moderator, teman-teman bisa langsung tanyakan ke pembicara. Terus kemudian bagi yang mengganggu jalannya webinar, kami akan keluarkan dari webinar. Lanjut ya. Nah, sebelum itu akan ada penyampaian sedikit info dari tim digivolve.id. Beliau adalah Fajar Sifaluhaq selaku CEO digivolve.id. Bang Fajar udah masuk belum, Bang Fajar? Halo Bang Fajar. Sudah. Oke, langsung saya lempar ke Bang Fajar aja kali ya. Siap. Oke. Kita waktu dan tempat kita persilakan kepada Bang Fajar. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Semoga sehat selalu. Izin memperkenalkan ya, teman-teman, digivolve.id. Mungkin teman-teman juga baru dengar sekarang Digivolve, karena memang sebenarnya kita baru mulai itu awal Juni ini. Jadi, ya, kita masih baru kickstart lah. Nah, apa aja sih yang ada di tim Digivolve ini? Kita ada bertiga. Saya yang di tengah, Fajar, lo tadi Iscan, sebagai MC. Kalau yang ikut webinar sebelumnya, mungkin yang sebelahnya lagi tuh tahu itu Lutfi, kemarin jadi MC di webinar yang sebelumnya. Nah, kita bertiga ini background-nya digital marketing. Nah, kenapa saya ceritain ini? Kita bertiga dan kami bertiga ini mempunyai background digital marketing, karena ini yang mendasari kami membangun Digivolve. Apa itu? Nah, pertama, saya ingin bercerita bahwa sekarang kita sudah sampai di era 4.0, eranya Big Data dan IoT, Internet of Things. Dan ya bisa kita sadari apakah kita sudah siap menghadapi era 4.0 ini dengan Big Data, dengan Internet of Things, dan berbagai macam hal lainnya gitu. Mungkin kita sedang tertinggal gitu dengan era 4.0. Dengan masuknya 5G sebentar lagi bisa jadi era 5.0 sudah di depan mata. Dan posisi kita mau di mana? Posisi kita pribadi ataupun juga posisi kita sebagai sebuah bangsa dan negara, yaitu Indonesia. Apa kita sudah siap? Dan satu lagi, kita sekarang sedang menghadapi masa yang sangat sulit, yaitu masa yang kita pun tidak berharap ya, yaitu COVID-19 yang menyerang. Dan kita sekarang jadinya dipaksa untuk bergeser ke era 4.0 dengan adanya COVID ini. Kita yang awalnya nggak kenal digital, yang awalnya nggak ngerti mungkin ya webinar kayak gini online,
sekarang dipaksa buat berkenalan dengan webinar online, dengan WFH, work from home, rapat dengan Zoom, rapat dengan Google Meet. Nah, kita dipaksa ke era 4.0 dengan adanya COVID. Nah, sedangkan kami bertiga sebagai digital marketing ini, kita sangat merasa dikaruniai, we feel blessed gitu. Jadi, kita sudah mengenal sedikit tentang 4.0 ini, tentang dunia digital ini. Sehingga ketika kemarin terjadi COVID, kita sudah bisa menyesuaikan dengan cukup cepat. Ya, alhamdulillah seperti itu. Kita bertiga bisa coba pivot, bisa coba jualan hal yang lain karena kita basicnya digital marketing. Kita bisa dengan cepat melakukan WFH, tidak gagap ketika rapat-rapat secara online. Nah, seperti itu teman-teman, kita ngerasa manfaatnya gitu, dunia digital ini. Makanya kita ingin share apa sih yang kita alami, manfaat yang dengan kita mengenal digital ini gitu, terutama digital marketing ya. Kalau kami punya banyak ide sebenarnya ketika memulai Digivolve. Ada ide mengenalin digital marketing, pelatihan digital marketing, buka jasa digital marketing, mengenalin bootcamp programming dan lain-lain. Cuman ya kita coba dari hal yang kecil dulu deh, bagi manfaat dulu dengan adain free webinar ini. Nah gitu ya teman-teman, dia Digivolve, mohon doanya kita baru mulai, bisa melakukan hal-hal yang lain lagi, hal-hal yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi ya untuk teman-teman, untuk Indonesia juga, seperti itu. Dan ya, nice to know you semuanya, mari berkolaborasi, mari berkenalan, silahkan teman-teman lihat semua informasi terkait kami di kanal-kanal berikut ini, di channel berikut ini. Dan ya, oh iya, sekaligus saya juga menginfokan, insya Allah sebentar lagi kita akan ada webinar 3.0, sudah dihubungi pembicaranya. Sekarang ini webinarnya kedua ya, kita akan ada webinar ketiga hari Selasa ini, tanggal 30. Nanti akan diadakan malam hari jam 7 sampai jam 9. Nah, kita akan bahas next adalah terkait digital marketing. Jadi buat yang berminat silahkan dilihat saja ya di sosial media kami dan juga di website kami. Mungkin itu, Chan, saya kembalikan ya ke Chan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Fajar telah menyampaikan sedikit materi pengenalan tentang digivolve.id. Ya baik teman-teman, kita lanjut ke slide ya. Oke, udah ya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit point of view dari webinar kali ini. Jadi apa saja yang akan kita bahas pada webinar kali ini? Yang pertama bahwa bagaimana peluang fresh graduate tanpa background pendidikan IT bisa bekerja di perusahaan startup teknologi. Kemudian posisi apa yang bisa diisi oleh talent tanpa background pendidikan IT di startup teknologi. Dan yang ketiga, kriteria seperti apa gitu dari soft skill dan hard skill yang apa yang harus dimiliki ketika kita ingin apply di sebuah startup gitu. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menceritakan tentang profil dari Mas Leo Wibisono ya. Teman-teman tahu Mas Leo itu bekerja di Gojek sebagai Vice President ya. Di sini experience beliau sudah bekerja di Gojek selama 1 tahun 7 bulan dan baru menjadi Vice President selama 6 bulan gitu. Jadi dihitung baru naik Januari kemarin, dan sebelumnya beliau menjabat sebagai District Head selama 1 tahun 2 bulan gitu teman-teman. Nah sebelum di Gojek, Mas Leo ini pernah bekerja di Indosat Ulido sebagai Senior Project Manager Business Development and Strategy, kemudian pernah bekerja di Golden Agri Resources sebagai strategi assistant to the CEO, kemudian pernah bekerja di Deloitte sebagai strategi dan operation consultant. Nah, dari latar belakang pendidikan beliau pernah mengikuti Summer MBA program pada ACA Business School sebagai Business Administration and Management General. Kemudian beliau pernah ikut juga di International MBA Leadership Bootcamp Weekend pada New World University. Kemudian beliau seorang sarjana
pertanian ya, sarjana teknik pertanian di Institut Pertanian Bogor, lebih tepatnya di ilmu teknologi pangan gitu teman-teman. Dan beliau pernah mengikuti short course partisipan di Tokyo University of Agriculture, dan beliau juga pernah menjadi mobility student di University Putra Malaysia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba teman-teman bisa follow Instagram kita terlebih dahulu di digivolve.id. Jadi di sini akan banyak informasi-informasi yang akan disampaikan terkait webinar-webinar selanjutnya, karena tadi Bang Fajar sudah memberi info ya, kalau webinar ketiga kita akan dilaksanakan pada hari Selasa gitu, jam 8 malam gitu. Jadi teman-teman segera follow Instagram kita dulu aja biar mengikuti info-info yang akan diberikan. Gitu. Ya, kemudian kita akan masuk ke materi gitu. Jadi materi saat ini akan dimoderatori oleh Mbak Sabila Putri Dian gitu. Jadi bukan saya yang langsung ngobrol dengan Mas Leo. Mbak Sabil udah oke? Cek, Mbak Sabil. Langsung Bang Leo diminta masuk aja dulu. Oh, Mas Leo Ya, udah masuk. udah nyala mic-nya. Bang Leo udah masuk. Leo udah Bang? masuk. Cek suara Bang. Halo, pagi Halo, semuanya. Pagi, alhamdulillah. Mas Leo sudah masuk. Baik, langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan. Jadi sistemnya bukan materi ya, teman-teman. Jadi sharing aja antara Mas Leo dengan kita gitu. Dan yang akan memimpin sharing kita ini oleh Mbak Sabila Putri Dian. Kepada beliau saya persilakan. Masuk ya, jelas ya. Halo. Jelas Mbak Sabila. Oke. Boleh ada yang di mute dulu? Oke. Udah ya? Ya udah Mbak. Sip. Kan suara saya kedengaran ya, udah jelas? Ya jelas Mbak. Ya. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Oke. Oke, jadi saya diminta tolong oleh tim Digivolve untuk jadi moderator di webinar kali ini. Sebenarnya karena saya dan Leo itu berteman ya, udah lama. Ya nggak yuk, kita berteman nggak? Ini harus ngaku ya. Iya dong, pastinya ya. Satu angkatan di IPB, dulu satu fakultas, dan ada beberapa organisasi juga yang bareng. Tapi kenapa lo nggak ada mukanya? Bentar ya, let me turn on my video ya. Ya, oke. Nah, oke. Halo, long time no see. Kita sebenarnya udah lama nggak ketemu ya. Oke, gue tanpa lama-lama ya, yuk, without further ado, lo boleh silakan langsung presentasi yang udah lo siapin. Oke, sip, thank you banget Sabila, dan selamat pagi teman-teman semua. Mungkin pertama-tama aku ingin berterima kasih dulu ke Digivolve udah diundang pagi ini, dan aku juga mau berterima kasih ke teman-teman sekalian. Nggak mudah mungkin ya Sabtu pagi gitu ikut webinar. I think it says a lot sih, right? Kalau teman-teman juga punya mindset dan punya spirit yang sama untuk sharing di pagi ini. Otherwise, siapa yang mau gitu Sabtu pagi ikut webinar? It's pretty unusual menurut aku. Jadi thank you so much for joining, right? Sab, aku boleh share something ya? Oke, boleh, silakan. Iya, right. Basically, bentar ya. Kadang-kadang walaupun kita kerja di dunia teknologi, gaptek masih tetap menghantui ya. Oh gitu ya, bahkan selevel TV ya. Pengakuan. Right.
mungkin honestly aku senang banget sih, to be honest, right? Sabila salah satu teman baik aku di universitas, right? Dan kita lama banget nggak connect satu sama lain, and finally we are reconnected dalam acara ini. Jadi senang banget gitu, right? Bersyukur banget, right? Mungkin sebelum kita mulai, beberapa hal yang aku ingin share ke teman-teman sekalian. Mungkin yang pertama, buat menyamakan ekspektasi, aligning on expectation, right? Sesi aku kali ini sama sekali bukan kayak kuliah, right? Aku nggak punya materi, jujur aja. Bukan motivation training juga, right? I'm still struggling to find my own motivation juga. Tapi aku ingin ngebawa sesi kali ini lebih kayak ke, oh aku punya cerita, right? Aku punya story yang aku pingin share, dan aku pingin se-honest mungkin, sejujur mungkin, sharing my thoughts, my story dengan teman-teman sekalian. May be relevant, may not be relevant, depend, right? Tapi if it is relevant, teman-teman sekalian bisa mengambil sesuatu, aku bakal, I will be very grateful, right? Jadi ini kita casual sharing session, nothing complicated, nggak ada yang susah karena ini Sabtu pagi, again, right? Itu yang pertama. So let's do something very casual, relax, right? Yang kedua, menurut aku pingin bikin ini safe environment, right? Ini lingkungan yang aman. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian ada pertanyaan, if you think that I'm not making any sense, si Leo ngalor ngidul nggak jelas, right? Do let me know, right? Karena 50% dari sesi ini will only be useful ketika teman-teman juga ngasih feedback gitu. You guys also sharing story kalian, right? Sharing ide kalian, apa yang kalian pikirkan, informasi apa yang bisa aku share sehingga membantu teman-teman, right? Otherwise, ya ini bakal jadi sesi boring 1 jam, that's it, gitu, right? You can type your questions atau your comments on the chat room. Mungkin tiap 5 atau 10 menit sekali kita cek di chat roomnya. Kalau ada teman-teman yang bertanya atau ingin berdiskusi, feel free, right? Dan mungkin yang ketiga, you all have my contacts, right? Di slide ini ada kontak aku, email, segala macam, right? Let me know kalau setelah sesi ini you guys have any questions atau aku bisa helpful untuk membantu teman-teman bahkan setelah sesi ini berakhir, right? I'll do my best, right? No promise, nggak ada janji apa-apa, tapi I'll do my best to really take your questions and get back to you with my thoughts atau my advice kalau nantinya dibutuhkan. That's it sih, basically. Any idea gimana, how do we get started? Boleh. Jadi tadi kalau dari panitia Digivolve, mereka bakalan setelah lo present, mereka bakalan bacain pertanyaan yang kira-kira nyambung gitu ya, kira-kira enak untuk dijawab gitu sih, Yo. Jadi mereka bakalan sortir juga. Let's go right ahead. Oke, boleh, pertanyaan silakan aja. Oh, mau ke pertanyaan ini langsung. Udah ada yang bertanya kah? Atau gue aja dulu kali ya bertanya ke lo ya, Yo. Sure. Oke. Kita ketemu terakhir waktu itu lo tuh di Hey Group ya. Hey Group sebagai konsultan apa kalau boleh tahu? Wah, itu ages ago, right? Iya, lama banget. Ya, unik, right? Aku backgroundnya researcher, right? Teknologi pangan. What I used to do adalah develop new products, right? Yang berkait develop makanan baru, right? Dulu satu yang menurut aku sesuatu yang aku pingin kontribusikan adalah inovasi di bidang pangan fungsional. Pangan fungsional itu makanan yang punya khasiat kesehatan, right? Jadi aku spend 70% waktu aku di lab pas di kuliah, pernah melihara 100-150 ekor tikus, mungkin yang kayak gini-gini Sabila yang paham. Right? Karena we do animal testing kan. Kalau misalnya kita bilang pangan ini bisa mengurangi kolesterol atau bisa mencegah diabetes,
right? Kita tes itu di animals, right? Then dan aku kuliah lumayan lama. I spent 5 years di kampus, lama banget, right? Jadi Standar kali standar. ini Sabila mencoba membesarkan hati aku ya, thank you banget. Jadi mungkin dari segi ilmu pangan lumayan ngotok ya, lumayan firm, right? Tapi I decided to switch career, right? Aku mulai di bidang manajemen consulting pertama, right? Manajemen consulting ya typically itu bisnis banget, right? Nggak ada hubungannya dengan pangan, nggak ada hubungannya dengan riset di laboratorium, right? Yang kita lakukan adalah lebih kayak bantu bisnis leaders buat masalah bisnis mereka, buat membantu masalah bisnis mereka, right? Aku spend 2 tahun di manajemen consulting, mostly di Asia Tenggara, mostly dari Singapura, dan aku juga beruntung banget, aku pernah ada di China, di saat China lagi booming ekonominya. Jadi banyak banget magic di situ, kayak misalnya orang bangun underground tunnel di China dalam waktu 3 bulan gitu. Orang bikin kereta cepat, bullet train dalam waktu 6 bulan. Jadi aku ada di masa-masa transformasi China sebagai salah satu superpower di Asia lah, tahun 2013 onwards, right? Setelah itu I switch ke industri, right? I was doing palm oil, right? Lebih ke bisnis banget. I was doing sales job di situ. Basically, aku kerja sama salah satu konglomerasi Indonesia yang lumayan mendunia, tapi dari kantor Singapura mereka. Intinya apa yang dikerjain adalah gimana bantu ownernya biar makin kaya, gitu, right? Jadi ownernya bilang, oh oke, gue punya duit segini, where should I put my money, dan how do I grow my investment, right? Kebanyakan aku exposure-nya lebih ke India pada saat itu. Jadi kerja dari Mumbai, bantu mereka buka market di India, dan I can tell you itu market yang tough banget, right? Itu stressful banget di India. Udara yang kita hirup, kalau kita bilang Jakarta atau polusi, di Mumbai itu udaranya asap, right? Ini market apa yuk? Palm oil ya berarti ya? Ya, kita jual produk-produk palm oil, berarti jual minyak lah istilahnya. Right, berapa kali hampir diserempet bajai, right, sama di India, right, tapi ya potensinya gede, right, kita punya view lain, oh ternyata negara yang sama kayak Indonesia, yang sama chaoticnya, sama populous, right, sama banyak penduduknya, ternyata potensinya gede juga ya. Dari situ aku mulai yakin, aku pengen berkarir di emerging markets, gitu. Mungkin Singapore is not for me, right, aku merasa Singapore mungkin bagus buat orang yang pingin settling down. Iya, kurang menantang ya, kurang menantang. I mean, bukan hanya dari sisi hidup ya, tapi dari sisi bisnis, beneran. Karena di bisnis yang ada di Singapura kan bisnis-bisnis yang mature, kayak sektor finansial, sektor teknologi pun mereka ada di sana kan kebanyakan head office, right? Tapi bisnisnya sebenarnya di luar Singapura yang menghasilkan. Jadi aku rasa dari situ aku mulai punya passion buat emerging markets, right? Dan setelah itu aku ke industri telco, right, ke Ooredoo Group. I was doing merger and acquisition, jadi corporate finance. Apa sih intinya? Ya, intinya adalah jual beli perusahaan, gitu. Ya kayak di pasar gitu. Kalau di pasar orang jual beli cabai, ya kita jual beli perusahaan. Nih gue ada perusahaan, lu mau beli atau enggak? Something like that, right? Kalau mau beli, berapa harganya? Nah, gimana nih cara ngitung berapa harganya? Dan how do you negotiate on the terms, right? Buat beli, something like that, right? Dan terakhir, ya here I am, aku di Gojek, doing operations, most likely di region. Karena tadi yang aku yakin potensi di emerging markets, salah satunya ya di luar Jawa. Kalau kita ngomongin Indonesia, yang emerging di mana ya di luar Jawa. So, aku ingin contribute buat di situ, dan ya
di sini aja gitu sekarang hampir 2 tahun. Bali ya, berarti lu tuh dulu head of ini ya, regionnya Bali ya kalau nggak salah. Bali dan apa? Aku Nusa Tenggara. megang Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, basically. Oke. Tapi gue boleh nanya nggak, Yo? Boleh. Setahu gue ya, waktu kuliah, lo kan pinter banget. Ya, pinter banget. Ini anak yang IPK-nya nyaris-nyaris 4 ya? Nyaris apa beneran 4 sih? Aduh, biasanya menyinggung nih kalau ngomongin masalah IPK nih. Enggak. Tapi Leo ini emang beneran pinter banget. Dari kalau nggak salah, saya sekolah sama Leo tuh pernah tingkat persiapan ya. Terus habis itu nggak ketemu lagi karena kita beda jurusan. Cuman saya ngelihat dulu ini Leo tuh kayaknya pengennya, gue pikir ya, lu tuh pengennya jadi akademisi yo, atau kayak ya sekolah lagi, terus jadi peneliti gitu, researcher. Nah, ketika lo berkarya pertama kali, setahu gue lo langsung masuk konsultan, bener nggak? Atau sebelumnya ada juga? Halo? Halo. Iya, hilang ya, Sob? Kayaknya koneksi Mas Leo ada terganggu. Oh iya, nggak apa-apa. Tungguin aja. Halo? Leo? Hilang. Halo, sorry. Iya, nggak apa-apa. Halo? Ini giliran aku dipuji-puji malah internetnya mati ya. Gak jodoh nih buat dipuji, gila nih. Enggak, karena habis itu nggak ada pujian. Habis itu nggak ada pujian, ini konflik ya. Enggak. Aduh, ya gitu yo, intinya gue mikir tadinya mungkin lo selesai kuliah itu bakalan lanjut sekolah lagi, dan setahu gue lo dulu dapat tawaran scholarship juga ya. Nah, apakah emang sebenarnya lo dari kuliah udah pengen ya di dunia bisnis, korporasi gitu, atau gimana? Planning lo dari kuliah tuh gimana dulu? Menurut aku manusiawi banget sih. Terus terang, I don't know ya. Pas kuliah aku merasa, karena aku backgroundnya research kan. Satu value yang aku yang instill dalam artian terpatri banget itu adalah value buat kalau research kan kita mesti defining things gitu-gitu kan, membuat kita lebih mikir oke, gimana misalnya kita solve diabetes, gimana kita solve penyakit jantung misalnya, right? Dan itu membuat aku lebih kompleks as a human gitu loh, karena kebiasaan research kan kompleks. Jadi justru kadang-kadang itu jadi kutukan kan, kadang-kadang ya kan, aku jadi orang yang lebih complicated gitu. Pas itu aku pikir I need to do soul searching, right? Lebih kayak what do I want to do after this, right? Pertanyaan kayak gitu. Dan terus terang manusiawi banget, pas aku lulus kuliah aku nggak tahu mau ngapain, honestly speaking, right? Aku cuma jadi nggak apa-apa ya, nggak tahu tuh nggak apa-apa kan yo. I think justru kalau kamu tahu, kamu beruntung gitu. Tapi majority orang, aku yakin, kan ada 2 tipe orang kan menurut aku. Orang yang pertama adalah mungkin orang yang tahu mau apa, tahu passionnya apa dari awal. Karena passion kan sebenarnya setengah idea, setengahnya lagi social construct kan. Social construct dalam artian kita kan dalam hidup banyak sekali di-drive sama justru lingkungan kita kan. Misalnya you look up to your parents and your parents are doctor misalnya, and you want to be a doctor, right? Then you knew your passion, right? Something like that, right? Tapi ada lagi tipe orang yang kedua gitu. Tipe orang yang kedua adalah mereka nggak terlalu tahu gitu mau melakukan apa setelah kuliah, right? Atau di setiap fase-fase kehidupan mereka, right? Then buat tipe orang kayak gitu, I think menurut aku salah satu tipsnya adalah cara kita tahu passions kan, either kamu emang tahu passion kamu apa, minat kamu apa, atau yang kedua adalah kamu coba banyak hal, ya kan? Sampai ketemu ya. Jadi filter, kamu tahu apa yang kamu nggak suka,
eventually mungkin kamu tetap nggak tahu passion kamu apa, tapi kamu lebih mengenal diri kamu gitu loh. Oh, misalnya aku tahu aku nggak suka sesuatu yang berbau finance banget misalnya, atau aku nggak suka industri yang otomotif misalnya, something like that, right? Jadi aku pikir apa ya, kerjaan yang bisa bantu aku buat mengenal diri aku lebih baik, right? Dan salah satunya consulting is an option, right? Karena di consulting itu kamu kerja projectnya beda-beda. Mungkin ada satu fase di mana kamu benerin organisasi, jadi bener-bener ngomongin soal orang, gimana desain organisasi perusahaan, segala macam. Terus di sisi yang lain kamu ngomongin komersial, gitu. Komersial dalam artian ngomongin bantu suatu perusahaan buat bikin pricing strategi, menentukan strategi juga, atau bantu perusahaan buat investasi tentang mereka, something like that, right? Dan industrinya juga moving kan, kayak mungkin kamu 3 bulan di banking, 3 bulan kemudian kamu ada di hutan ngerjain project operations gitu di industri kelapa sawit misalnya, right? Jadi dari situ aku mulai mengenal diri aku sih. Oh, aku suka pekerjaan-pekerjaan yang creating impact, yang bukan pekerjaan yang on right, tapi pekerjaan yang benar-benar orang bisa ngerasain dampaknya apa, ya kan? Aku tahu mungkin aku nggak suka di finance, right? Aku nggak bakal kerja di bank, misalnya, something like that. Jadi do I know my passion? Mungkin enggak. Sampai sekarang aku nggak tahu passion aku apa. Tapi do I get to know myself better? Mungkin iya, right? I know that aku tipe orang yang I just want to do good, right? I want to create impact, right? Dan apa ya, the bigger impact yang bisa aku create itu bikin aku makin excited aja gitu ketika aku bekerja. Oke. Yuk, nanya lagi dong. Gue nanya melulu kali ya. Yuk, kan jadi gini, banyak yang nanya ke gue gitu ya, waktu gue masih kerja zaman dahulu kala gitu. Gimana sih caranya seorang lulusan IPB gitu kan, itu end up di perusahaan multinasional gitu. Ya mungkin anak-anak IPB, gue nggak tahu ya, maksudnya anak-anak IPB sekarang gimana, atau anak-anak kuliah pada umumnya gimana. Menurut lo apa sih yang membuat orang itu mau hire kita, multinational company itu mau hire kita tuh kenapa kira-kira menurut lo? I think apa ya, mungkin ini lebih kayak pertanyaannya kayak kenapa, gimana orang yang sebelumnya backgroundnya apa bisa bekerja di sektor apa, gitu kan? Betul. Right? Terutama kayak di startup kan sangat dekat dengan teknologi, inovasi segala macam kan. Menurut aku teman-teman sekalian, kalau aku boleh share, ada 2 hal sih yang berubah di dunia ini, right? Dan aku percaya ini bakal perubahan ini bakal semakin kuat gitu ke depannya, right? Yang pertama, dunia udah sekarang jadi sangat kompleks, sangat ambigu gitu, sehingga apa ya, being skilled at something is one thing, right? Tapi kamu juga dituntut untuk being able to connect the dots. Gitu. Oke. Right. Jadi kalau kita lihat, right, misalnya Gojek, right, mungkin banyak banget, like even Nadim, right? Nadim bahkan nggak punya tech background, gitu. Tapi here's someone yang bisa connect the dots, gitu, right? Yang punya curiosity, gitu. Ngelihat sesuatu, bertanyanya, oh, how does it work ya? Kayak, kenapa ini kayak gini, kenapa nggak kayak gitu? Something like that. Gitu. Jadi menurut aku apa ya, yang berubah sekarang ini adalah problems makin kompleks, makin ambigu. Jadi satu skill aja nggak cukup, gitu, right? Buat solve particular problem, right? Oleh karena itu, kenapa in a way setiap orang mesti open up gitu, even though kamu misalnya teknik industri, misalnya kamu ngerti gimana ngitung kebutuhan energi, gimana satu mesin bekerja, tapi at the same time
kamu juga mesti ngerti gimana hal lain gitu, kayak misalnya gimana kalau kamu save energi, dampaknya terhadap bisnis ya kan, bisa nggak sih profitability-nya naik, ya kan, dan gimana bisnis bekerja pada umumnya, right? Karena mungkin menurut kita ini basic logic, tapi kenyataan di lapangan adalah banyak orang yang cuma good di bidangnya dia aja. Ya, doing their job bagus ya, tapi connecting the dots-nya rada-rada ya, susah. Connecting the dots-nya masih terkendala gitu. Karena apa ya? Kita nggak pernah di bisnis itu kan atau di luar sana, baik kamu entrepreneur atau kamu employees in multinational companies misalnya, itu kan kadang-kadang problemnya itu nggak jelas gitu kan, ya kan. Profit kita jatuh, ya kan. Profit kita jatuh bisa jadi dikontribute sama cost yang membengkak. Cost yang membengkak itu mungkin elemennya ada teknologi di situ yang mungkin teknologi kita bisa diganti, bisa jadi lebih efisien segala macam. Tapi bisa jadi juga manajemennya nggak efisien. Misalnya orang kita terlalu banyak, right? Di situ ada HR related skill yang mesti dipilih. Jadi level of problems yang kita hadapi seperti itu sih. Yang pertama, dunia semakin kompleks, jadi satu skill aja mungkin cukup untuk membuka jalan, tapi bakal susah buat take it to the next level, right? Oke. Yang kedua, menurut aku ada disconnect aja gitu antara dunia akademis dan dunia nyata gitu. Yes, betul. Disconnect-nya kenapa? Menurut aku disconnect-nya itu structural gitu, bukan sesuatu yang kita bisa fix secara cepat gitu, karena cara kita melihat di dunia akademis itu beda banget. Di dunia akademis kan mengajarkan spesialisasi kan, orang kuliah majornya satu, orang kuliah matematika gitu. Jarang banget ada orang yang kuliahnya itu something yang highly complex gitu, ya kan, yang misalnya kayak sistem ada mayor minor atau sistem magang kayak gitu kan, itu masih to be honest mungkin nggak very common gitu. Hanya yang udah berpikir ke arah sana kan typically top university. Top universities itu paling kayak cuma less than 10% gitu talent kita yang ada di sana gitu, right? Jadi karena ada disconnect itu, ujung-ujungnya semua orang ketika mereka transisi ke dunia pasca kuliah, baik itu mereka buka usaha atau mereka kerja di suatu tempat, mereka 90% pulang gitu loh, right? Jadi menurut aku it doesn't matter kamu mau ngapain, mindsetnya adalah kamu mau belajar pulang atau enggak gitu, right? Karena 90% hal di luar sana itu basic logic, right? Terakhir aku menggunakan advanced calculus itu pas mungkin 4-5 tahun yang lalu gitu. Oh gitu ya, 4-5 tahun ya? 4-5 tahun gitu, kayak kita ngitung sesuatu yang benar-benar aljabar gitu, right? Yang very complicated. Kitanya, if you look at it, ya hidup adalah tambah kali bagi kurang gitu, ya kan? Simple math, basic operations. Tapi masalahnya, do you have the logic gitu buat mentranslate sesuatu jadi basic operations, right? Misalnya tadi aku kasih contoh, misalnya profit perusahaan jatuh, ya kan? I think nothing is calculus about it gitu loh. Ujung-ujungnya ya kamu, do you have the logic buat breakdown, profit itu kan adalah revenue dikurangi dengan cost, ya kan? Salahnya ada di mana, apa revenue-nya turun atau cost-nya naik, ya kan? Kalau naik, cost yang mana yang naik, right? Nothing is advanced arithmetic seperti itu, right? Semuanya basic operations, tapi can you break down the logic? That's the question. Right? Dan itu semua orang sama. Kamu mau belajar dan you develop certain curiosity, ya pasti akan bisa catch up dengan ilmu yang baru gitu. Sebenarnya kalau lo di dunia kerja ya, maksudnya kalau gue bisa ambil sedikit benang merah ya. Sebenarnya kalau lo kerja itu tuh penting untuk lo untuk terus ada curiosity untuk belajar hal baru gitu kan, ya untuk connecting the dots itu, ya nggak sih? By the way, ini yang nanya udah banyak ya, yuk. Gue bacain satu nggak apa? Nggak apa-apa. Lo mau milih atau gue pilihin aja kali ya? Dipilihin dong. Gue pilihin deh, oke.
Oke, sebentar. Wah, oke. Ini ada dari Amanda Tiara Devi. Nah, kesannya Leo kayak kutu loncat tapi smart. Nah, gimana caranya lo memutuskan mengambil kesempatan baru atau tetap stay di perusahaan yang lama? Good question ya. Menurut aku satu konsep yang aku percayai itu adalah self awareness, right? Jadi self awareness itu adalah bagaimana sebaik apa kita mengenali diri kita sendiri, ya kan? Mungkin self awareness itu it's a big word, right? Nggak semua orang paham artinya apa. Tapi kalau aku boleh definisikan, self awareness itu as simple as kamu orang yang punya alasan gitu. Tiap kali kamu melakukan sesuatu. Jadi it is not, kamu tahu apa yang kamu suka, apa yang bisa kamu kontrol, apa yang nggak bisa kamu kontrol, dan kamu menerima itu, gitu loh. Dan itu jadi modal kamu buat misalnya move on. Gitu. Menurut aku value yang aku benar-benar anut itu adalah impact yang pertama, ya kan. Jadi kalau ada kerjaan misalnya yang aku rasa memberikan aku impact yang di mana aku bisa memberikan impact yang gede, baik ke orang lain maupun ke perusahaan itu sendiri, aku bakal sangat excited gitu. Aku bakal sangat buat mencoba challenge itu, right? Jadi value yang aku percayai impact yang pertama, dan something yang menarik menurut aku adalah impact itu nggak time bound gitu loh, right? Impact itu masa nggak time bound itu? Maksudnya impact is isolated gitu. Dalam berarti nggak ngaruh lo berapa lama kerja di situ. Benar. Dalam artian orang yang kerja 20 tahun belum tentu impactful. Bukan durasinya gitu orang yang kerja 1 atau 2 tahun di perusahaan yang sama. Right. Jadi this is about mindset, right? Kamu harus tahu mana yang lebih sustainable, right? Is it waktu atau is it quality, right? Dan menurut aku value itu nggak time bound aja. Gitu. You can do a lot sebenarnya dalam waktu yang singkat if you do it right, gitu. Jadi itu yang pertama sih, mindset, impact yang jadi pandangan aku ketika ingin melakukan sesuatu. Yang kedua, yang aku yakini adalah kalau kita kebanyakan kan orang kita dengarnya kalau dari motivasi segala macam adalah live the moment. Right, kamu harus enjoy ada di masa sekarang ini, ya kan? Live the moment, yesterday. Sekarang gitu ya. Ya, right. Tapi menurut aku it's not gonna help you to stay relevant karena perubahan di dunia itu cepat banget, right? Kalau kita lihat mungkin misalnya revolusi industri dari mesin uap ditemukan sampai semua 80% proses operasi itu mekanik butuh waktu 150 tahun dari sekitar tahun 1800 sampai 1980 gitu. Dan the next wave of civilization adalah globalisasi kan. Sekarang orang udah punya mesin, mereka bisa buka sana sini, buka cabang, perusahaan mulai mendunia segala macam. Itu dari tahun 1980 sampai 2000, cuma butuh waktu 20 tahun gitu loh. Udah berkurang 5, ya kan. Nah, sekarang mekanisasi, globalisasi, the next phase of civilization adalah informasi gitu. Informasi itu kalau kita lihat dari 2000 ke 2010 ada Facebook, ada Twitter, segala macam, itu udah susah gitu loh waktunya berubah gitu. Jadi perubahan waktu itu cepat banget, right? Oleh karena itu kenapa of course setuju kamu harus hidup di masa yang kamu harus enjoy the moment saat ini, tapi kamu juga mesti mikirin what is going to be the next big things, right? Dan menurut aku ada 3 industri yang bakal gede di kedepannya, right?
Yang pertama teknologi, tapi teknologi itu bukan lagi mungkin e-commerce, bukan lagi kayak Gojek gitu. Gojek ada masanya, right? Teknologi itu lebih kayak misalnya robotik misalnya, atau kenapa komputer nggak bisa ngomong misalnya. Nah, AI gitu ya? Ya, karena pemrosesan informasi di komputer masih nggak secepat di otak manusia, gitu. Can we create quantum like quantum machine misalnya, right? Yang membuat manusia bisa interaksi dengan komputer atau dengan sistem, gitu, right? How about misalnya sekarang di dunia kedokteran kan operasi masih pakai mayat, ya kan? How about we do it via virtual reality, augmented reality, right? Berapa banyak resources yang bisa kita save dari situ, right? Jadi itu yang pertama sektor yang aku percayai bakal gede, teknologi. Yang kedua healthcare lebih kayak ya kalau dulu kan Panadol obat sejuta umat kan, seluruh sakit obatnya Panadol kan, mau sakit kepala mau flu semua minum Panadol. Sekarang di Silicon Valley itu orang udah bikin riset itu masak profil genetik, genomik gitu loh. Oh, right? Berarti ini advance healthcare ya, Yo ya? Udah ada support teknologinya juga ya? Iya, ada perusahaan namanya 23andMe. 23andMe kira-kira apa yang 23 jumlahnya? 23 pasangnya, kromosom gitu. Perusahaan itu $5-10 billion value-nya. Apa yang dilakukan adalah sekarang orang kawin udah nggak pakai wangsit gitu, udah nggak pakai perjodohan. Orang kawin di US sekarang very scientific gitu, ngelihat genomic profile-nya match atau enggak. Anak gue ke depannya punya potensi Down syndrome atau enggak. Anak kalau ketemu sama pasangan yang gitu. Exactly, thalassemik atau enggak, ya kan, something like that, right? Dan mungkin dalam waktu 2-3 tahun, 5 tahun ke depan kita udah bisa cure HIV, kanker punya perawatan udah jauh lebih advance, right? Jadi percaya banget sama healthcare industry, kayak energi. Kita masih I think the problem with energy adalah kita masih belum menemukan sumber energi yang infinite, yang nggak ada habisnya, gitu, right? Dan itu masih eksplorasi yang akan sangat lama. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan buat kontribusi di 3 industri ini, go for it. Kalian bakal relevan di masa mendatang. Hanya gitu, dua hal tadi, dan industry alignment menurut aku. Oke. Gue mau lanjut ya, ini ada pertanyaan menarik nih, Yo. Lo nih kan ya berkarir dari consulting dan sekarang ada di startup gitu. Sebenarnya lo tuh berapa hours sih yang lo habiskan buat company in a day? Nah misal, ini pertanyaannya dari Aslihatul Milah. Dear Pak Leo, thanks for sharing. Menurut Bapak, apa sih loyalitas terhadap perusahaan? Apakah harus 24 jam tercurah pikiran dan konsentrasi untuk perusahaan? Gimana menurut lo? Lo 24 jam nggak? Enggak lah ya, kan tidur. 25 jam, loh. Jadi takut. I think ini aku bakal brutally honest sama kalian ya. Aku bakal benar-benar jujur sama kalian, right? Jadi teman-teman, apa yang terjadi sekarang itu adalah talent market itu oversupply banget, right? Dalam artian let's be real, right? Ekonomi nggak akan pulih dalam waktu cepat, ya kan? Mungkin ini due to COVID ya? Ya, terutama diperburuk karena pandemik ini kan. Jadi kedepannya itu banyak banget orang-orang yang kita nggak ngomongin angka pengangguran ya. Angka pengangguran itu nggak relevan karena angka pengangguran itu lebih banyak didrive oleh informal sectors, misalnya buruh yang dirumahkan, tukang taksi nggak bekerja. Tapi kita ngomongin di sini itu situasinya oversupply bahkan karena kerusakan struktural di ekonomi. Meaning that bahkan banyak orang-orang yang background-nya keren terus cari kerja. Iya, oke. Mereka yang very very skillful, data scientist, software engineers, right? Karena structural damage di ekonomi rusak, mereka terdampak gitu. Itu yang terjadi saat krisis kan. Misalnya 2008 di US kan, itu financial crisis, right? Banyak bank yang collapse. Itu yang di layoff bukan Harvard. Gitu loh.
orang-orang yang benar-benar punya kualifikasi tinggi gitu, lulusan top school di US. Dan itu yang terjadi sekarang di seluruh dunia, talent market atau oversupply. Jadi ekspektasi buat orang yang punya pekerjaan untuk bekerja lebih keras itu sekarang clear banget. Oh, even higher ya sekarang ya berarti yo. Even higher. Otherwise you will get replaced very easily gitu. Right? Karena kok talent yang banyak, talent yang bagus itu banyak banget yang nyari kerjaan sekarang. Situasi oke banget. Jadi mau nggak mau ya ekspektasi untuk kita bekerja lebih keras itu sekarang memang lebih tinggi, ya kan. Dan yang kedua apa ya? Yang kedua menurut aku kalau kamu di awal karir, ya kan, misalnya kamu baru 1 tahun 2 tahun bekerja, I think the ugly truth, kenyataan pahitnya adalah kamu nggak punya bargaining position. Kamu punya bargaining position yang very very limited, right? Honestly speaking, aku mengorbankan banyak hal sih ketika aku memulai karir, right? Di awal ya. My social life, right? Aku pernah ada di masa-masa kerja 100 jam seminggu, right? 100 jam seminggu itu berarti 6 hari kerja nih ya? Atau kalau kita hitung 5 hari kerja ya 20 jam sehari gitu, dan 4 jam yang kita harus bagi makan, tidur, mandi. Kayak jadi it's 2 hour it is 2 hour sleep a day gitu, right? Tapi menurut aku apa ya, you need to be comfortable with yourself, right? Dalam artian it's career something that you want to pursue gitu, right? Dan ini adalah option, right? Kalau kamu mau, ya you need to do what it takes gitu. Tapi kalau kamu nggak mau, it's fine gitu, right? Karena prioritas tiap orang beda-beda gitu. Nggak semua orang pingin jadi CEO atau nggak semua orang pingin jadi Bill Gates misalnya. It's fine, right? Kalau di apa ya? Kalau di motivation training kan kita diajarin, oh you need to be different, right? You need to do something big, right? Tapi aku merasa teman-teman ada 2 cara menurut aku buat sukses. Yang pertama, you do something big, right? You create something like Zuckerberg, Facebook, atau Bill Gates, atau Nadiem misalnya, right? Tapi ada cara kedua, to be successful adalah kamu nggak screw up gitu loh. You don't screw up gitu, consistently gitu. Right. Jadi nggak selalu ya, pada akhirnya enggak ya. Hasilnya ya mungkin kayak peribahasa Jawa ya, alon-alon asal kelakon. Tapi kamu benar-benar meticulous gitu, nggak you don't fail in every step of the way, right? Jadi terutama di saat orang-orang lain fail, kamu tetap konsisten gitu, kamu tetap stay in the course, gitu, right? Jadi menurut aku itu penting banget sih saat ini. Dan ya kalau kamu nggak memilih karir, menurut aku it's fine, it's an option gitu, right? Dan kamu bisa menyesuaikan karena pilihannya banyak gitu loh, nggak semua tergantung orang. tujuan hidup ya. Tergantung what matters to you. Ya salah satu tujuan hidup lah. Ada orang yang mau prioritize on building a family, which is fine gitu. Dan family is your priority, right? Tapi menurut aku yang aku ingin bilang, menurut aku bukan berapa jam kamu bekerja hari gitu, tapi what really matters to you, right? What's your priority, right? If career is your priority, ya kenyataannya 2 tadi. Kenyataannya pertama, talent oversupply, setiap orang harus bekerja lebih keras saat ini. Dan yang kedua adalah tadi itu, kalau kamu di awal-awal karir, kamu nggak punya banyak pilihan, tapi kamu akan mulai punya banyak pilihan ketika kamu move up. Ketika kamu udah leading team, tidak boleh suatu dengan lebih bebas, kamu akan lebih bisa mengontrol waktu kerja kamu. Nanti eventually kita lebih santai lah ya. Gitu loh. Benar. Ada hal lain yang bisa kamu pilih gitu. Oke, yuk, gue mau nanya nih, pertanyaannya dari yang nanya di komen, cuman ini kayaknya, oke, sebentar. Nah, ini kayak menarik. Kan lo bilang tadi ketika kita awal karir tuh ya kita banyak sacrifice lah ya, banyak pengorbanan waktu, tenaga, pikiran ya. Nah, dia nanya, gue nih lupa ya, nanya sebentar. Nanti yang merasa nanya komen aja lagi lah ya. Gimana caranya lo tuh motivasinya ya konsisten biar nggak naik turun, semangatnya gimana biar selalu semangat? Ada nggak? Dia bilang ada nggak buku favorit yang menginspirasi dari Dimas Ibnu Malik? Terus terang
kita apa ya? Mungkin kita bukan Mario Teguh yang selalu semangat setiap hari. Golden Ways. Dan it is not a human expectation gitu. Menurut aku bukan ekspektasi untuk manusia untuk jadi semangat setiap hari, right? Menurut aku it's really tadi self, right? It's really important for you to understand kalau kamu down, gitu, right? Good times, bad times, wajar lah ya biasa. It's normal, gitu, right? Dan nggak ada orang yang expect kamu buat semangat tiap hari, right? Hidup itu fluctuates, right? Kadang kamu semangat, kadang kamu enggak, kadang kamu berhasil, kadang kamu gagal, right? There are too many things beyond our control, right? Dalam hidup. Tapi menurutku, aku percaya sama 3 prinsip, right? Prinsip yang pertama adalah permanence, right? Kadang-kadang kalau kita gagal atau down, itu selalu merasa ini bakal stay lamanya, right? That is not true. Gak ada yang permanen di dunia ini, termasuk kegagalan juga gak permanen, termasuk yang permanen, tapi kesedihan pun juga gak permanen gitu, on the other hand, gitu. Kalau semangat bukan sesuatu yang permanen, ya di sisi lain kesedihan juga bukan sesuatu yang permanen. Kadang-kadang ya, tapi perbedaannya adalah itu bisa sembuh sendiri. Kamu mungkin kita tahu kalau time heal, ya kan, waktu lama-lama menyembuhkan, tapi mungkin itu lama. Sama yang kedua ya resilience gitu. Ada aspek resilience di situ, gimana kamu bangkit dengan cepat. Nah itu typically orang beda-beda ya. Ada orang yang menarik inspirasinya dari orang lain, ada orang yang bisa memotivasi dirinya sendiri. You just need to find it gitu. Kalau lu apa? Kalau aku lebih percaya kalau aku selalu berusaha buat memotivasi diri sendiri sih, self motivation, right? Dengan kalau tadi nggak siapa lagi ya yang memotivasi dirinya nggak sih? Dengan tadi aku percaya nothing is permanent, nggak ada yang permanen, baik itu kesuksesan maupun kegagalan, right? Yang kedua, nothing is personal, right? Kadang-kadang kalau kita gagal kan kita banyak banget, misalnya I think momen paling dalam hidup aku adalah when I lost my father, right? When I lost my parents, right? Then aku mulai ya pasti down, ya kan? Pasti down banget. Dan aku mikir, aduh, seandainya aku lebih dekat sama orang tua aku. Dan aku mulai menyalahkan diri sendiri. Right? Aduh, seandainya aku datang di saat lebih itu ini ya consuming ya. Ya di saat yang lebih tepat gitu, mungkin aku bisa menyelamatkan. Right? Then when you think about it, think is personal gitu loh. Kamu nggak bisa melakukan itu otherwise gitu, right? It is just something that happen gitu. Jadi di sini aku ingin bilang adalah try to forgive yourself, right? Just try to recognize kalau you're only a human gitu loh, and you can do as much aja gitu. Kamu cuma bisa melakukan sebanyak ini gitu loh. Dan kalau kamu bisa melakukan sebanyak ini, ya you can only do your part. Gitu. Don't make things too personal, right? Don't put the blame too much on you, right? Berat ya? Soalnya berat kan? Lo nggak bisa carry itu terlalu lama gitu. Sama terakhir yang ketiga adalah nothing is pervasive gitu loh, right? Dalam artian misalnya kalau kamu nggak capai target, ya kan? Kadang-kadang manusia itu, kadang-kadang kita ini itu juga masuk manusia ya. Aneh juga kalau nggak. Iya kali mungkin. Kadang-kadang kita itu berpikir mungkin kayak karena nilas titik rusak tusuk ke belanga, right? Atau bad apple principle lah, ada bagian apel yang busuk keseluruhan rusak gitu. Padahal enggak gitu, padahal yang busuk cuma dikit itu doang. You can ya udah dibuang aja. Apple gitu, right? Kadang-kadang misalnya kalau kita merasa gagal, aduh target sales nggak capai nih bulan ini, kayaknya kamu udah nggak akan capai target sales 10 tahun ke depan gitu loh. Padahal kamu bisa isolate impact-nya, padahal kamu literally gagal bulan ini doang, bulan depan we don't know, bisa jadi kamu capai, bisa jadi enggak gitu. Atau kalau teman-teman dapat bad reviews misalnya dari manager kalian di performance review, as if kamu orang paling gagal di dunia gitu, padahal enggak, kamu cuma gagal di saat itu doang. Gitu. Mungkin 3 hal tadi. Bulan depan belum tentu. Ya kalau kamu gagal terus bulan depannya lagi, ya probably that is not the job that you want gitu loh. You have options buat nyari kerjaan lain gitu, ngapain nyiksa diri, right? Mungkin 3 itu sih yang aku percayai. Nothing is permanent, nothing is too personal, sama nothing is pervasive. Nothing is personal.
Oke. Wow. Jawabannya gue kaget juga ya. Gue lama nggak ketemu sama lo ngobrol. Kayaknya lo getting wiser and wiser ya. Umur nggak bisa bohong ya. Ya udah kepala sekian Usia ya. kita angkatan berapa ya? Nggak usah, boleh nggak? Jadi usia biar nggak ketahuan. By the way, gue mau nanya, kan lo tuh terakhir gue taunya lo di Bali ya, Head of Region. Nah, challenge lo waktu di Gojek Bali, Jawa Timur dan Nusa Tenggara tuh apa sih, Yo? Lo di-assign di sana untuk ngapain? Menurut aku ini suatu kenyataan pahit ya teman-teman ya. Talent gap di Indonesia tuh gede banget teman-teman, right? Talent di Jawa dan talent di luar Jawa itu gede banget dan itu struktural teman-teman. Karena tingkat ekonomi di Jawa dan di luar Jawa itu beda, tingkat pendidikannya juga beda. Kita terlalu fokus 50 tahun pembangunan di Jawa, right? Mungkin ya no one spot lah. Ini mungkin kalau teman-teman percaya sama higher power, mungkin ini ya udah takdir gitu, kayak gini adanya, gitu, right? Talent gap is always a challenge, right? Oleh karena itu, kenapa kita butuh someone with mission, right? Buat menjembatani challenge ini, right? Susah banget nyari orang yang sekualifikasi Google di Lombok, right? Sekualifikasi Leo maksudnya? Sekualifikasi Sabila lah, karena Sabilanya, kalau aku udah ada di sini udah jadi orang kampung. Kayak gitu sih. Jadi itu salah satu challenge. Gimana kita kan ada dua cara kan. Apa kita mau tetap impor, ya kan? Jadi mungkin itu jawaban pertama, ya kan. Oke lah, kita mulai kita ambil talent dari Jakarta misalnya, atau kita ambil talent orang Indonesia misalnya yang udah lama kerja di US, di luar negeri, kita ajak balik gitu buat bangun daerahnya masing-masing. Tapi by the way, waktu lo di offer di Gojek Bali itu, lo lagi di mana? Lagi di Jakarta kan? Atau di mana? Aku relocate dari Singapura sih. Oh, di relocate, oke. Aku relocate dari Singapura, pindah ke Bali dan Nusa Tenggara, right? Karena aku yakin harus ada yang memulai gitu gerakan karena ini kan gapnya struktural kan, yang udah diakibatkan karena udah kalau ilmu pengetahuan alam mungkin ini sedimen udah jadi batu gitu loh. Makin lama yang dasar ya. Then what can we do with the batu, right? What can we do adalah ya we shape it gitu loh. Jadi kerajinan, jadi apa? Jadi masih bisa berharga, gitu, right? Balik lagi ke pertanyaannya Sabil, talent gap sih challenge yang paling gede, right? Jadi yang bikin aku excited adalah karena aku merasa ya at least kita bisa berkontribusi untuk mengurangi talent gap di Indonesia. Kayak knowledge transfer segala macam sih dengan ada di luar Jawa, right? Karena kalau nggak ada yang memulai, maka itu nggak akan selesai, gitu. Jadi lo tuh knowledge transfernya ke local staff yang di sana. Kenapa? Ya lebih ke hiring. Ketika hiring kan kita pingin juga create impact kan. Kita juga pingin memberikan kesempatan ke talent lokal juga biar mereka bisa dapat perspektif yang lain lah. Honestly speaking, I am learning a lot, right, dari talent lokal karena mereka punya local insights, mereka tahu wilayahnya kayak gimana, right. Aku lebih banyak bantu mereka di ways of working, right. Gini loh, kalau kerja di perusahaan tech, right, you need to think product misalnya, right. You need to think of innovation gitu. Gak bisa nggak bisa 100% masalah itu kita kan face to face, nggak akan sustainable. Can we create a system, produk yang bantu untuk mengurangi itu, something like that. Oke. Tapi berarti kalau gue ngomongin Nusa Tenggara, gue kalau nggak salah inget, lo tuh dari Mataram kan, Yo? Maksudnya? Benar. Jadi aku punya intensi berbalik gitu. Jadi mungkin teman-teman mengira ya, Yo, dengan orang sepinter Leo gitu dan bahasa Inggrisnya bagus banget gitu kan waktu kuliah, ya nggak sih? Gue mikir nih anak pasti dari Jabodetabek nih, tapi ternyata ya Leo itu SMA-nya SMA 1 Mataram, bener nggak gue? Iya, ini pas banget ya, tiap kali gue dipuji sama Sabil ada aja kendalanya. Ini sorry banget, laptop aku baterainya mau habis. I turn off my camera buat ngambil charger ya, sorry banget. Oke, silakan.
Kalau ada yang mau nanya lagi silakan di drop di kolom komen ya. Iya teman-teman, kalau ada yang ingin ditanya langsung aja diketik di kolom chat ya. Dan nanti kita pilihkan pertanyaan yang sesuai dan disampaikan ke Mas Adi. Sip, udah balik lagi. Beneran kan nggak jodoh dipuji sama Sabil kan? Setiap kali dipuji ada aja kendala teknis gitu. Iya ya, aduh gimana? Gue mau nguji secukupnya aja mungkin ya, ya. Iya, kayaknya gitu sih. That's the best way to do it. Iya, iya. Dan gue kenal adik kelas lu, Yo, yang sekantor sama gue. Adik kelas atau apa ya? Seangkatan ding sama lo. Dia tuh bilang, lo waktu SMA itu, sama. Dia lah tua. Lo itu selalu, apa sih, menang olimpiade, bener nggak sih kayak gitu-gitu? Nah, yang gue mau tanya tuh adalah, gimana caranya seorang anak dari Mataram gitu kan, itu, ya, gue ngeliatnya kayak lo tuh, horizonnya udah, ketika lo masuk S1 tuh udah wide gitu loh, Yo. Beda sama misalkan anak dari daerah. Apa sih yang bikin lo lebih kaya gitu? Ini aku nunggu ada technical glitches apalagi nih, karena dipuji sama Nggak ada. Kayaknya yang ini berarti ikhlas ya mujinya, Sab ya. Tulus, betul. I don't know sih, honestly speaking. Mungkin ini boleh curhat ngalor ngidul dikit lah ya. This is murni pemikiran aku sih. You guys let me know ya via comment atau chat kalau ini masuk akal atau enggak. Aku tipe orang yang percaya kita harus mulai itu dari mindset, right? Jadi menurut aku, karena kalau kamu ngejar skill, kamu akan obsolete gitu. Karena dunia berubah sangat cepat, right? Obsolete ini usang ya, ketinggalan zaman ya. Ketinggalan zaman gitu. Nggak akan catch up sama pergerakan dunia gitu. Kalau kamu mulainya dari building skills, right? Misalnya, I want to be data scientist, belajar. I want to be digital marketer, belajar, right? Mungkin 10 tahun dari sekarang, marketing udah nggak dilakukan digital marketer. Marketing itu kan programatik gitu loh. Dari AI, artificial intelligence, dan kamu bakal bingung 10 tahun ke depan, gimana nih? Iya nggak sih? Skillnya getting obsolete ya? Skillnya jadi obsolete. Jadi aku rasa aku nggak pengen ngejar skills gitu. Skills itu adalah produk dari mindset, right? Dari dulu aku punya mindset 3 hal sih, right? Yang pertama curiosity, right? Curiosity itu menurut aku apa ya? Lebih kayak kamu punya keingintahuan how does it work, right? Mungkin itu pertanyaan pertama, how does it work, right? Ketika kamu melihat sesuatu, kamu menanyakan diri kamu, how does it work ya? Misalnya kayak ketika kamu melihat Uber misalnya, how does it work ya? Karena pertanyaan how does it work itu menstimulate kamu buat connecting the dots, ya kan? Ternyata Uber itu punya mobilnya bukan mobilnya dia sendiri, tapi dia cuma menghubungkan antara karyawan, antara penumpang dengan right? Terus gimana cara dia ngambil duit kalau gitu? How do they make money, right? They make money karena mereka ngambil potongan dari pengemudi. Tiap kali pengemudi dibayar $10, Uber ngambil $2. Jadi per trip gitu, right? Nah, that is the basic things, right? Curiosity, right? That's it, well. Kebanyakan dari kita ya, we take things for granted. Uber is Uber, just another taxi. Ya, benar. Ya udah lihat, ya udah gitu ya. Airbnb, right? Ya kayak hotel-hotelan gitu, right? Kebanyakan kita nggak asking ourselves how does it work, right? Even banking, right? Mungkin dari 145 teman-teman yang hadir di sini mungkin punya bank, right? Tapi mungkin cuma 10% yang tahu how does bank work, right? How does bank make money, right? Something yang itu life essential sih menurut aku, asking yourself how does it work, right? Karena if you don't ask yourself how does it work, you will not know how to make it better, right? And antara how does it work and how to make it better, itu ada skill namanya problem solving, right? Dan skill itu kamu nggak akan bisa acquire kalau kamu nggak punya mindset of curiosity-nya, gitu, right? Itu yang pertama sih. Mindset kedua menurut aku adalah mindset kedua yang menurut aku penting adalah purpose, right?
menurut aku kenapa purpose itu penting, right? Karena apa ya? Dunia ini kompleks dan nggak semua hal itu dikotomi. Dikotomi dalam artian Hitam putih ya. Ya, hitam atau putih, iya atau tidak, atau jadi pengusaha atau jadi karyawan, right? Yes. Jadi dunia nggak segampang itu gitu. It's not a question of yes or no, atau it's not a question of this or that, tapi it's really a question of whether gitu loh. Apakah ya kan purpose gitu? Apakah yang jadi apakah yang jadi purpose kamu gitu, right? Dan menurut aku apa ya, always have purpose, right? Kamu tahu apa yang kamu tahu at least tujuan kamu itu mau kemana, right? Dan dari situ you build on that, right? Dan yang ketiga, menurut aku yang paling penting adalah self awareness, right? Self awareness tadi kamu tahu kamu itu orang yang kayak gimana gitu. Karena gini deh, aku kasih contoh antara karyawan versus pengusaha, right? Karyawan dan pengusaha itu adalah option, right? Itu bukan mindset, right? Mindset self awareness-nya adalah lebih kayak kamu pertama understand gitu. Kamu itu orang yang kayak gimana, right? Apakah kamu orang yang you can turn 0 to 1, right? Atau kamu orang yang you can grow 1 to 100, atau kamu orang yang you can grow 100 to infinity, right? Dan it's perfectly fine gitu. Aku sadar aku bukan tipe orang yang turning 0 to 100, right? Okay. I'm not gonna be like Mark Zuckerberg, right? Yang build something from scratch, karena that is not my forte gitu. I'm aware of that, right? That is what my self awareness tells me, right? Leo, lo bukan tipe orang yang bangun sesuatu dari 0 ke 1, right? Dan aku juga bukan tipe orang yang double 1 ke 10 gitu. Oke. Right? Yang bangun dari 0 ke 1 itu kan biasanya entrepreneur in general, right? Mereka dari 0 bangun ke 1, ya kan? Dan yang bangun dari 1 ke 10 itu typically entrepreneur yang sukses, ya kan? Dia bisa bikin itu jadi gede, right? Tapi yang bangun 100 ke infinity itu adalah ya levelnya Jeff Bezos atau Satya Nadella gitu dari Microsoft, right? Aku merasa aku merasa mungkin aku tipe orang yang ada nyaman dari fase 100 ke infinity, 100 ke nggak terhingga gitu. Jadi I imagine myself ya mungkin that is how I create impact gitu. Aku bakal lebih I will go down Sheryl Sandberg way, I will go down Satya Nadella way instead of Mark Zuckerberg way gitu loh. Jadi 3 itu sih mindset menurut aku, curiosity, purpose, sama self awareness. Beda ini aja lah ya, beda kriteria. Oke. Capek banget. Oke. Terus banyak saat ini. Sorry, gimana? Kalau VP di Gojek itu ada berapa, Yo? Mungkin aku nggak bisa share angkanya, right? Banyak lah ya, banyak. Ya. Oke, tapi lo itu fokusnya di apa? Aku lebih kayak ke bisnis, right? Jadi as simple as kamu dikasih tanggung jawab gimana kamu grow bisnisnya dari 10 ke 20 atau 20 ke 40 gitu sih. Oke. Business development gitu ya berarti ya? Iya. Terus yang kedua gue mau nanya ini nih. Kalau di Gojek itu sebagai perusahaan startup, jenjang karirnya nih, itu tuh sama nggak sih sama yang konvensional atau gimana? Aku terus terang jenjang karir itu menurut aku fata morgana ya. Ilusi. Iya, ilusi gitu. Yang ada lebih kayak apa ya? Kita memberikan jalan gitu. Menurut aku something yang aku percayai adalah career is an option, right? Kalau kita nggak bikin career is an option, right? Kita kehilangan banyak banget talent. Ada misalnya orang yang pinter banget, tapi dia punya prioritas lain. Dia mau ngurus keluarganya, right? If we make career as an obligation,
dia nggak akan fit in. Ya, Karena itu bukan prioritas dia. Karena gitu itu ya. bukan prioritasnya dia, right? Jadi menurut aku definisi karir yang ideal adalah it gives you option, right? Untuk memilih. Kalau kamu mau maju, ada jalannya yang clear. Tapi kalau kamu happy, if you're happy where you are also welcome, gitu. Dan itu yang aku rasakan di Gojek sih. Di Gojek kita percaya konsep jungle gym. Career is not a ladder, right? Kalau ladder kan pasti naik kan, kalau nggak naik turun, ya kan pilihannya, ya kan. Kalau kamu di tengah, orang lain nggak bisa naik kan, kamu bakal dimarahin. Lo ngalangin jalan, buruan gitu, ya. Kayak kamu, inilah kayak apa sih orang pacaran di eskalator lah kan bikin sebel tuh kadang-kadang kan, orang yang di bawah nggak bisa naik cepat nih, apalagi kalau buru-buru kan. That is how we think kalau tanya career is a ladder, right? Tapi kita merasa ya tadi we want to give options, right? Sehingga di Gojek approach-nya lebih kayak career is a jungle gym, right? Jadi kamu bisa nyoba apapun yang kamu mau. Apa aja? Ya, jadi perpindahan itu bisa ke atas, it's okay ke bawah, sometimes bisa lateral, kamu nyobain hal baru, right? Jadi it's like a gym, right? Kamu bisa treadmill, kamu bisa bench press, right? Kamu bisa weightlifting, right? Dan semuanya itu it builds your muscle gitu, right? Cuman different part aja ya, beda bagian tubuh aja gitu. Gitu. Dan I think itu sih menurut aku how I define career, right? Always believe that it is an option, right? Don't feel bad kalau kamu merasa career kamu lama, right? Kalau career kamu lama, ask yourself, right? Is this something that you want? Ya kan? If that is something that you really want, you must feel comfortable about it. It's okay, gitu. Karena kamu melakukan itu dengan kesadaran, gitu. Emang I'm happy where I am, right? Tapi if this is not you want, ya berarti ya you need to think, gitu. Apa kamu harus bekerja lebih keras, atau kamu harus mencari peluang lain, atau kamu harus apa, gitu. Oke. Yuk, ini tuh gue bacain pertanyaan di komen ya, dan ini tuh banyak yang sebenarnya setema ya, mirip-mirip lah. Jadi nanyanya tuh gini sih, gimana caranya lo dari seseorang yang non-IT background pertama kali convince orang untuk hire lo di perusahaan yang IT base gitu. Tapi mungkin tadi kan lo udah jawab beberapa ya, bahwa sebenarnya ya pun perusahaan seperti Gojek kan skill yang dibutuhkan bukan cuma IT doang dong, Yo, ya nggak sih? Nah, menurut lo gimana? Menarik sih pertanyaannya, karena aku switch industri udah lama banget, ini mesti ingat-ingat tuh dulu gimana ya nge-convince. Kalau gue bagus loh gitu, please hire me gitu. Pakai nggak? I think mungkin menurut aku yang paling penting adalah apa ya? Practice, right? Itu penting banget karena typically kalau misalnya kamu ngelihat gimana tech company merekrut, kayak gimana Google atau gimana Gojek merekrut, itu apa ya? Two things lah mungkin, right? Yang pertama confirmation, yang kedua practice, right? Confirmation itu menurut aku apa ya? Try to understand whether it's something that you really want, ya kan? Kalau kamu mau switch career, ya kan? Karena kalau kamu switch career kan banyak, kamu akan mengorbankan sesuatu kan, background kamu sebelumnya segala macam mungkin nggak banyak kepake, ya kan? Dan sayang banget gitu kalau seandainya kamu udah mengorbankan itu sesuatu yang nggak pasti. Jadi menurut aku yang pertama get confirmation, right? Gimana caranya get confirmation? Asking for help, right? Misalnya kamu ingin bekerja di dunia teknologi, I think network sama orang-orang yang di dunia teknologi gitu. Dapatkan validasi, bener nggak sih? Apa ini aku cuma mimpi doang atau emang kenyataannya seperti itu, gitu, right? I remember ketika aku pertama kali mau switch ke consulting, aku benar intensif gitu network sama orang-orang yang ada di industri consulting gitu, buat validasi apa ini mimpi atau ini kenyataan, gitu. Right? Dengan cara? Nah, menurut aku salah satu skill yang kita butuhkan, menurut aku yang nggak akan obsolete, itu adalah asking for help,
ya kan? Oke. Kebanyakan orang we don't ask, apa ya, kita kebanyakan holding back from asking for help gitu. Either kita merasa kalau asking for help itu kita dianggap nggak mampu, atau dianggap lemah segala macam, right? Atau kita takut di reject, misalnya stop bantu dong, nggak, oke, jadi sakit hati karena di reject, jadi males. Menurut aku asking for help is really a key skill. It's an important skill to have, right? Jadi dulu misalnya sekarang kita punya LinkedIn, right? Of course kalau kamu mau network, yang paling pertama adalah kamu beruntung banget kalau kamu tahu, kalau kamu emang kenal orang di industri tersebut, entah itu kakak kelas, keluarga, segala macam, right? You can make connection immediately, right? Dulu aku nggak punya, right? Aku nggak punya connection kayak gitu. Jadi buat consulting ya aku nyari di LinkedIn, memperkenalkan diri. Hey Mbak Nabila, ini Leo, this is my background, aku pingin banget consulting, can you please help me, right? Menurut aku, apa ya, something yang aku kaget adalah dari 10 random message yang aku kirim, itu 8 dibales. Gitu. Oh iya, right. Kadang-kadang orang takut ya, takut nggak dibales. Tapi sebenarnya somehow bakal sebenarnya people respond to kindness gitu loh. Sebenarnya itu something yang aku pelajari. Oh, orang ternyata ada ya orang di luar sana yang mau membantu gitu loh, right? Dan itu mindset yang aku punya, karena kamu dibantu orang, then you need to pay it forward. You need to be kind, right? In any way you can repay that, you have to repay that, right? Nah dari situ aku dapat confirmation. Oh ternyata kayaknya benar nih, ini emang bidang yang aku suka nih. Kayaknya I will be happy ngerjain itu, right? Then dari confirmation you move to the second stage gitu, which is practice, right? I think di Gojek itu kayak misalnya di Gojek atau di Google kayak you can easily find gitu pertanyaan interviewnya apa aja, right? Dan dari situ kamu coba lihat gitu, kamu kira-kira bisa jawab atau enggak gitu. Kira-kira kamu comfortable enggak dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi yang aku bisa share adalah mungkin 100% interview kita tuh case study. Dan itu real case study. Kenapa kita melakukan case study? Karena kita ingin make sure kalau kamu comfortable dengan case itu. Karena itu adalah yang kemungkinan kamu akan hadapi dari hari ke hari gitu loh. Jadi kalau dari awal aja dari kamu udah nggak comfortable, ya mungkin this is not for you gitu. Right? So try to understand prosesnya kayak gimana. Kamu comfortable nggak dengan case study-nya, right? Dan mungkin kamu bisa coba buat jawab gitu case study itu, dan itu kan bantu kita buat prepare kan sebenarnya kan, nyari informasi lebih lanjut gitu. Benar. Sebenarnya ketika kita pertama kali kerja itu ya, di interview sama company yang mau hire kita, itu tuh jarang banget nggak sih ditanyain yang spesifik ke skill kita kuliah ya. Jadi major kita teknologi pangan, ditanyain soal apa ya, misalkan kandungan nutrisi atau apapun itu gitu. Tapi mostly lebih ke logical thinking dan connecting the dots itu ya. Most likely ya, kecuali dengan ya kamu apply-nya spesifik ya. Technical ya. Kayak misalnya software engineer, right? Ya pasti akan disuruh coding gitu. Kalau nggak bisa coding ya better down. Ya udah, bye. Tapi kalau misalkan role-nya masih general, apalagi kayak misalkan manajemen training atau consulting ya pasti mostly logical question aja lah ya. Benar. Jadi maksudnya pertanyaan-pertanyaan macam kayak, oh saya nih background-nya misalnya dari fisika tapi pengen kerja di startup, sebenarnya nggak terlalu jadi hambatan, benar nggak sih? Ya. Benar. Nah, terus gue lihat ya. Mungkin satu tambahan lagi kali ya. Satu yang aku ingin share adalah selalu percaya sama the power of options, right? Jangan pernah merasa kalian nggak punya options. Options itu ada banyak. Jangan menutup diri gitu loh. I just want to be digital marketer misalnya kayak gitu. Ya, boleh aja gitu. Tapi you need to understand kalau options itu ada banyak. Right, dan dan siapapun manusia itu berhak buat dapat options gitu, karena kita orang yang bisa berpikir, ya kan, kita bukan seseorang yang yang robot gitu, yang kamu harus melakukan ini di jam segini, bla bla, right? Jadi always believe kalau kamu punya options, right? Gue mau nanya dari komen juga ya, Yo.
Boleh. Ini ada yang komen, nah ini mungkin rada-rada berat ya, related COVID dan gimana Gojek, situasinya di dalam Gojek. Dari Anggaka, halo Kak Leo, mengingat adanya situasi COVID saat ini, kan berdampak nih, ada beberapa startup yang merumahkan karyawan. Nah, di Gojek gimana keadaannya? Terus nanti kira-kira next gimana startup akan mencari karyawan? Apakah prioritize yang sudah experience atau gimana? Mungkin aku nggak bisa cerita detail soal Gojeknya, Yes. tapi aku bisa share what I think about the pandemic ya. Jadi teman-teman, ini emang masa yang luar biasa. Kita Difficult bilangnya times ya. Ya, ini extraordinary time, ya kan. Satu mindset yang kita mesti pegang adalah keadaan bakal membaik dalam waktu ke depan, tapi buat pulih butuh waktu lama, ya kan. Jadi teman-teman, baik teman-teman bekerja atau teman-teman punya bisnis sendiri, you need to take longer view, right? Kalau ekonomi itu baru pulih 18 sampai 24 bulan depan, right? Mungkin ekonomi akan membaik, tapi untuk mencapai pulih itu butuh waktu yang cukup lama, 18 sampai 24 bulan ke depan. Membaik berarti dari saat ini lebih dari baik, saat ini tapi lebih baik, tapi untuk kembali pulih lagi sebelum COVID butuh waktu yang cukup lama. Better kalian konservatif gitu. Jadi kalian mesti mikirin cash flow ya. Kalau kalian punya duitnya harus siap untuk ya at least jangka waktu sepanjang mungkin. Gitu. Instead of kalian optimis ini bakal akhir tahun selesai gitu. Ya kalau seandainya itu beneran kejadian ya bagus, tapi most likely not gonna happen, right? Even though it happens, right? Even though pemulihannya cepat, tapi the damage has been done. Kerusakannya sudah terjadi. Sudah terlanjur ya. Sudah terlanjur gitu. Jadi menurut aku, of course kita take longer view untuk COVID ini. Jadi kita mempersiapkan diri untuk bertahan selama mungkin, right? Itu yang paling penting. Mungkin 18 sampai 24 bulan itu waktu yang kita lihat sebagai waktu supaya ekonomi bisa pulih kembali, right? Gimana dampaknya terhadap startup? Ini juga basic logic sih. Ada startup yang terdampak langsung, ada startup yang terdampak secara tidak langsung, ada startup yang justru diuntungkan, iya kan? Dan itu kita lihat dari kayak Zoom atau kayak Google misalnya, right? Ya itu kita lihat dari apa yang terjadi di kehidupan kita saat ini gitu. Yang terjadi kan as simple as manusia sekarang lebih banyak diam di rumah. Ya ketika manusia diam di rumah ya berarti sektor transportasi, sektor mobilitas, sektor pariwisata itu akan terdampak cukup berat dalam jangka waktu yang lama, ya kan? Manusia diam di rumah berarti manusia punya lebih banyak waktu, ya kan? Berarti ya sektor-sektor kayak hiburan, belanja online gitu-gitu bakal menjadi pilihan gitu untuk orang menghabiskan waktu, ya kan? Dan itu adalah sektor-sektor yang justru kebalikannya akan mendapatkan pertumbuhan gitu dari situasi pandemi ini. Jadi menurut aku dampaknya di terhadap gantung industri, right? Tapi secara umum it's gonna be challenging, ya kan? Karena sekarang kalau kita lihat investasi juga udah sangat menurun, sehingga semua orang ya tadi balik lagi harus survive gitu, harus bisa harus bisa memastikan kalau dia punya resources yang cukup untuk jangka waktu yang panjang. Dan yang paling penting tadi ya aku ingetin ke teman-teman sekalian, dampaknya terhadap talent market, right? It's gonna be very challenging, right? Dalam beberapa bulan ke depan, talent market bakal very oversupply, dan oversupply-nya itu to the level kalau bahkan top talents pun bakal mengalami tantangan untuk mendapatkan pekerjaan, right? Kalau kalian lihat misalnya
beberapa bulan lalu Airbnb melakukan layoff kan. Mereka mengurangi karyawan dan mereka membuat namanya talent directory. Di talent directory itu kamu bisa lihat profil-profil orang yang terdampak, itu profilnya luar biasa semua. Mereka bukan orang yang terdampak karena performa, atau mereka bukan orang-orang yang terdampak karena karena kualifikasinya buruk gitu. Mereka benar-benar orang yang terdampak karena terjadi kerusakan ekonomi struktural yang mengakibatkan stock market shrinking, sehingga kondisi jadi lebih kecil, right? Itu yang pertama. Jadi, sebenarnya lo bagus pun saat ini karena secara ekonomi, secara struktur lagi lagi declining ya. That itu timing. Juga, iya benar-benar. Jadi bakalan ya tetap aja susah ya somehow gitu. Ya. Benar. Sama yang kedua, menurut aku di masa-masa pandemik kayak gini, ini bolehlah ya sok bijaksana dikit, tapi hopefully useful ya. Di masa-masa pandemik kayak gini, aku pengen cerita soal kindness sih, soal teori kebaikan, right? Jadi ada suatu kepercayaan yang aku percayai di masa-masa susah kayak gini, di masa-masa krisis kayak gini, itu karma cycle goes faster. Right? Dalam artian balasan karma, kalau kalian percaya sama karma atau amal baik atau higher power atau universe apapun itu bakal jauh lebih cepat, right? Yeah. Jadi kalau kalian bantu orang, kalian akan dapat balasannya cepat, kalian akan dibantu gitu di saat-saat kayak gini. Jadi menurut aku kalau seandainya memungkinkan, try and help people. Right, we will never know, right? Dalam 3-4 bulan ke depan, kita tahu situasi akan membaik dengan sangat lambat. Isu right? Isu orang stres, isu orang frustasi, isu-isu orang demotivated itu sampai mengganggu mental mereka, itu adalah bahaya yang nyata. Right, jadi be kind to one another. Right, kalau kalian punya teman yang kalian lama nggak kontak, why don't you check on them? Right, benar. Tanya kabar ya. Ya, tanya kabar. What can I help? What can I do? Atau ya just jadi teman bicara gitu loh. Right, karena itu salah satu dampak yang I don't think kita prepare ya untuk gimana dampaknya terhadap mental health. The sense of community, definisi kita sebagai masyarakat, definisi kita sebagai komunitas, itu bakal sangat-sangat ditantang dalam beberapa bulan ke depan. Jadi aku ingin share ya tadi soal kindness, right? As much as you can, be kind to one another. Ini benar-benar masa yang sulit, right? And you'll never know, right? When you help people, go down, come back, right? Dan itu very fast masa seperti ini. Gitu sih. Oke. Ini panitia DigiVolve nanti boleh dipilihin lagi ya pertanyaan, mungkin 2 lagi kali ya. Tapi saya sekarang mau nanya rada santai deh ke Leo. Yuk, gue sering ya kita masih follow-followan lah ya sosial media gitu kan. Yuk, gue lihat lo sering traveling ya. Ya nggak sih? Dari sekian banyak tujuan traveling, kayaknya sama nyokap ya biasanya. Yuk. Ya, benar. Apa sih lo negara apa yang paling lo senang? Lo pergi kemana yang paling impresif untuk lo dan kenapa? Good question, right? Mungkin aku bukan tipe orang yang Aku tipe orang yang lebih kayak I don't really buy material stuff, right? Aku nggak beli barang-barang yang material gitu. Tapi aku lebih orang yang appreciate experience, right? Jadi typically aku travel buat experience gitu, bukan buat for the sake of traveling segala macam, right? Bukan buat ngisi feed Instagram ya, yuk. Ya, kayak itu the list on my mind lah. Benar. Untuk saat ini, right? I think menurut aku aku tipe orang yang benar-benar wow sama alam sih, right? Menurut aku nature is the greatest wonder gitu. Dan aku orang yang sangat mudah bahagia kayak ngelihat sawah aja happy, ngelihat laut aja happy, something like that sih,
right? Jadi aku benar-benar suka sesuatu yang natural, yang alam gitu, right? I think dan apa ya, traveling lebih suka buat mencoba experience yang aku nggak pernah punya sebelumnya gitu, right? Contohnya apa nih? Contohnya? Contohnya lebih kayak misalnya aku suka banget ke misalnya terowongan bawah tanah gitu yang orang nggak pergi. Aku suka mendiscover off the beaten tracks gitu, track-track yang orang-orang nggak punya gitu. Jadi hal-hal yang aneh gitu. My destination itu kadang-kadang unusual. Aku suka negara-negara Timur Tengah karena ya beda aja sama Indonesia. That is how I appreciate it gitu. Aku suka sesuatu yang benar-benar beda daripada apa yang aku punya di sini gitu. Oke. Terus gue mau nanya dari komennya yuk. Ini dari Bagus Rahman Syahpe. Bang Leo pengen tahu gimana caranya Abang merangkai pola pikir dan dikombin dengan data fakta lapangan sehingga menghasilkan keputusan. Asik. Gimana ya caranya lo merangkai pola pikir dikombin dengan data dan fakta di lapangan? I think apa ya, di perusahaan terutama di Gojek ya, salah satu value Gojek itu adalah be a scientist, right? Jadi banyak banget decision kita itu harus berdasarkan data, ya kan? Menurut aku yang paling penting adalah kebanyakan orang cuma bisa menarik data, ya kan? Tapi mereka kita fail buat menarik insight dari data tersebut, right? Insight itu lebih kayak misalnya, datanya turun naik, right? That's the only thing that we present gitu loh. Nggak ada so what-nya gitu. Dan itu banyak banget kejadian penjualan kita bulan ini turun berdasarkan data aktif gitu. Kita kehilangan so what part, right? So what, gitu. Kenapa turun? Gimana kamu mengcombine itu dengan apa yang terjadi di lapangan, right? Turun bisa jadi structural, kayak kamu dimakan sama kompetitor, right? Tapi even though kamu dimakan sama kompetitor, apanya yang dimakan? Apakah harganya nggak bersaing, atau kompetitor produk yang lebih bagus? Itu atau servisnya, atau apa ya? Ya, nggak cuma baca data doang, ya kan? Menurut aku, kedepannya kita bakal kedepannya data bakal semakin available dan membaca data itu akan semakin mudah karena kebanyakan mungkin 80% data akan dibaca oleh mesin, right? Kan banyak banget BI tools yang Tableau yang apa sih, data sophisticated banget gitu. Kamu udah nggak perlu baca data lagi, tinggal klik kelihatan. Iya, membantu baca data buat lo ya. Benar. Tapi menurut aku di mana human dibutuhkan itu lebih to tell the so what gitu loh. Kayak ngelihat data, jangan ngelihat trennya doang, tapi benar-benar kamu mesti punya curiosity lagi tadi. Kenapa? Get to the bottom of it sih. Dan ketika kamu di lapangan, ya kamu adalah orang yang buat menghubungkan itu apa yang terjadi di lapangan. Jadi sering kejadian misalnya kalau kita lihat dari data tiap bulan Maret itu penjualan turun banget, ya kan, bisnis turun banget di Bali, right? Kalau kita nggak punya so what-nya, kesimpulannya akan ngaco gitu loh. Bisnis turun banget nih, turun 30% di bulan Maret, ya kan? Ya udah, yuk kita bombardir pakai promo, right? Padahal tuh nyepi gitu loh. Iya. Nyepi di Bali itu dirayain 1 minggu gitu. Jadi 1 minggu bisnis hilang. No matter how much money you put into the market, itu nggak akan bekerja gitu, right? Jadi that is how kamu mengconnect antara so what, antara data dan so what gitu loh. You need to get to the bottom of this, right? Mungkin pertanyaannya lebih kayak apa yang membuat trennya terlihat seperti itu. Tapi trust me, right? Kedepannya data bakal semakin available, orang yang bisa mengambil data makin banyak, dan bahkan kalau cuma buat membaca data itu udah bisa dilakukan sama mesin gitu. Tapi telling the story, understanding what's happening, getting to the bottom of it, itu masih bakal tetap
butuh manusia. Oh iya benar sih. Dan itu tadi mindset yang pertama, curiosity. Curiosity. Karena orang kalau nggak curious, mereka bakal, oh ya udahlah penjualan turun, why don't we do more promotion? Standar ya, Karena pakai caranya promotion. Benar, karena kita sebagai manusia itu punya namanya judgment bias, right? Judgment bias itu apa? Human, manusia, termasuk aku, kebanyakan tuh nggak mau repot. Yes. Kalau bisa nggak repot, nggak akan repot gitu. Nyari Kadang-kadang yang paling gampang ya. Ya kan, nyari yang paling gampang gitu. Tapi that is not a first class problem solving, right? Iya, benar. Yuk, ini ada pertanyaan menarik, yuk. Lo kan kerja di multinasional udah beberapa ya. Exposure dengan warga negara asing tuh juga banyak kan pasti ya. Soal mungkin apa experience yang menarik yang lo bisa lo share tentang bekerja bersama WNA, apa work ethic-nya atau apa gitu. Boleh di-share sedikit. Yang paling random itu masalah dukun-dukunan sih. Dukun, ini serius? Orang Budaya ASEAN Indonesia. Ya? Oh, Right. Oke. Jadi aku pernah di suatu consulting team, right? Yang aku sendiri orang Indonesianya dan kita ada project di tengah hutan, right? Pada saat itu pas kita datang itu ada ular di dalam kantor, ya kan? Yang lucu adalah yang mereka pikirin buat ngeluarin ular itu National Geographic gitu loh. Kayak Steve Irwin's Way gitu, kayak yang pakai tongkat itu ya, segala macam, right? Something yang scientific lah. Tapi ternyata what the local people did adalah mereka panggil pawang ular, right? Dan pawang ularnya itu kayak bakar kayak kemenyan gitu, terus ular diikutin gitu. Dan as the only Indonesian aku harus jelasin fenomena itu ke mereka. Jadi kayak bahkan bahasa Inggrisnya pawang ular aja kayak bingung ya, apa ya bahasa Inggrisnya pawang ular ya? The Master of Snake ya, opo. Jadi hal-hal itu yang random sih, tapi most likely aku benar-benar encourage teman-teman buat punya international exposure, right? Itu menurut aku penting banget karena bahkan dari kuliah ya kalau bisa ya, yuk. Ya, kalau ada kesempatannya ya, sedini mungkin, the earlier is the better, right? Kenapa sih? Karena kalian mesti dua hal lah, right? Kalian juga menyadari mereka juga belajar banyak dari kita. Yes, benar. Right? It's not a one-way street, right? Jadi aku jangan pernah merasa inferior, gitu, right? Yang terjadi di Indonesia saat ini adalah talent kita itu gapnya tinggi banget, ya kan? Tapi kalau kita ngomongin top talent kita itu luar biasa sih. Top talent kita itu benar-benar setara, bahkan lebih baik daripada negara-negara lain, gitu, right? Jadi menurut aku pertama itu ngajarin aku soal inferiority complex, right? Terkadang aku pernah beberapa kali post di social media gitu, view beberapa pemandangan lah. Itu menurut aku salah satu komen yang umum adalah, bagus banget di luar negeri ya, something like that, right? Itu berarti ya secara tidak sadar kita mengasumsikan sesuatu yang bagus adalah luar negeri, gitu. Itu menurut aku adalah identik ya tanda-tanda inferiority complex, gitu. Kualitasnya bagus, beli di luar negeri, dikit-dikit luar negeri, dikit-dikit luar negeri, right? Menurut aku itu sesuatu yang aku belajar sih banyak ketika berinteraksi dengan negara lain, ketika berinteraksi dengan tim yang multikultural, kamu juga bisa add value gitu. Kamu nggak boleh punya inferiority complex, right? Kamu harus sadar kalau kamu di sana itu kamu deserve, kamu layak, dan itu yang bisa jadi point, jadi pintu masuk adalah local knowledge. Gitu. Mereka mungkin punya metode yang lebih sophisticated, teknologi yang lebih sophisticated. Tapi Indonesia itu konteks kita, gitu. Kita yang tahu gimana masyarakatnya. Di situ gimana kita bisa mulai transfer knowledge, ya kan? Transfer knowledge itu nggak akan terjadi kalau kamu nggak bawa apa-apa to the table. Yes. Ya, ini kado Natal, gitu. Kado, gitu. Kalau kamu nggak bawa kado, kamu nggak akan di-invite, gitu.
right? Kamu nggak akan bisa mengharapin kado gratis gitu. Kamu juga mesti punya mindset, you need to bring something to the table. Yang paling gampang apa? Yang paling gampang ya your local knowledge, local insights gitu. Tapi ya jangan anekdotal gitu kayak oh orang Indonesia baik, that's it. It's not helpful gitu loh. Ya kan. Lu juga mesti mikir insight-nya apa gitu. Kita juga mikir kayak gitu kan. Jadi satu sih aku yang aku ajarin kalau kita benar-benar setara dan jangan sampai punya inferiority complex, right? Kamu juga bisa contribute something yang meaningful to the discussion, right? Dan dari situ baru transfer knowledge-nya bisa terjadi gitu sih. Oke, sip. Yo, terakhir ya, sebelum lo menyampaikan penutup, gue mau nanya, apa sih mimpi ya, maksudnya goal yang lo pengen achieve, ya, terus ya ultimate goal lah ya orang bilangnya, atau mimpi besar apa yang lo pengen achieve di hidup lo? Ngopi-ngopi sama Sabila misalnya. Astaga, lu ya di pinggir pantai kali ya lu. Orang itu jadi mimpi gitu loh. Kapan bisa? Karena lagi COVID, Pak. Kapan bisa ngopi-ngopi? Kapan bisa catch up, right? Astaga. I think. Ntar gue disconnected lah ini. Menurut aku apa ya? Mungkin impian aku yang paling besar adalah ya aku pengen transition ke social sector, right? Satunya sektor yang aku belum pernah. Aku tipe orang yang mimpi nggak jauh-jauh banget. Aku typically ya mungkin it's just me ya. Aku nggak punya visi 20 tahun. Visi aku minimal 5 tahun. Ya. Right? Ya tapi at least dalam waktu 5 tahun ke depan aku pengen transisi ke social sector sih. Lebih kayak apa ya, aku udah punya background private, aku udah punya background teknologi, sekarang aku lebih pingin apa ya satu lagi kayak lebih transisi ke social sector, mungkin apa ya doing something yang simple tapi meaningful buat banyak orang. Aku I don't mind gitu mikirin gimana bangun jamban gitu, kayak gimana memastikan karena ternyata jamban is a problem, 20-30% orang MCK ya? Gitu loh. Iya betul, nggak punya. Hal-hal simple kayak gitu. I don't mind buat ada di sektor itu mikirin gimana bangun hygiene facilities di daerah-daerah tertinggal di Indonesia atau ya something yang simple kan kayak ya itu masuk toilet gitu tapi meaningful gitu. Oke. Something like that sih. Menurut aku tipe orang yang if I want to pick my battle, I don't want to fix the world. Aku nggak pingin mengubah dunia gitu. Dan itu my dream, right? Tapi aku pingin pick satu sektor, satu masalah yang very specific, yang very sederhana. Kayak masalah toilet. Siapa sih yang mikirin masalah toilet? Gitu. Yes. Tapi juga ngurusin toilet orang gitu, ya nggak? Toilet sendiri. Lucu gitu ngurusin toilet orang. Tapi it's meaningful gitu loh. Kalau seandainya you do it right, misalnya ada berapa banyak hidup yang bisa terselamatkan dari dysentery, dari E. coli infections, kayak gitu-gitu sih. Oh my god, Leo, oke. Something like that lah yang aku pengen lakukan. Gue terharu loh, yuk. Asap, kayak setelah COVID. Ya. Oke. Gue sejujurnya ya, lo tadi di awal bilang feel honored bahwa lo diundang, Mbak. Sejujurnya di honor is mine karena gue udah nggak lama banget nggak ketemu dan sekarang bisa ngobrol dan insight dari lo gila banyak banget. Maksudnya gue udah nggak fresh graduate, udah tua banget graduate dari kampus gitu kan, tapi ini sama loh, kalau lo ngaku tua kita seangkatan, berarti lo bilang gue tua juga. Ya emang kan ya udah lah ngaku. Ya emang sih benar. Oke. Jadi gue berterima kasih banget sama Leo hari ini mau meluangkan waktunya, padahal harusnya santai-santai. Nah sekarang mudah-mudahan kita bisa catch up soon setelah COVID gitu ya. Thank you. Sekarang gue serahkan lagi kepada panitia. Thank you so much Leo. Thank you Sab. Thank you teman-teman semua. Very soon. Oke, terima kasih kepada Mas Abil dan Mas Leo ya yang sudah memberikan banyak insight kepada kita gitu. Mas Leo, aku mau ini dong satu pertanyaan sih. Mau closing statement untuk kita nih kaula muda gitu. Biar bisa lebih seperti Mas Leo bisa jenjang karirnya lebih
ini cepat dan naiknya itu gampang itu gitu maksudnya. Oh, justru yang paling susah ya. my closing statement lebih kayak aku pingin teman-teman stay safe, right? Ini pandemik nyata banget, right? Take care one another, right? Tentunya kalian mesti jaga diri kalian baik-baik, jaga orang lain di sekitar kalian, help people as much as you can. Pikirin juga gimana cara kita bantu orang kalau possible, right? Itu penting banget sih teman-teman. Dan mungkin satu hal yang singkat dari aku adalah apa ya? Be in control, right? Dalam hidup itu nggak ada ini hidup kalian gitu loh, right? Dan ketika kalian memilih itu adalah sesuatu yang aku harapkan kalian tahu kenapa kalian mau itu. Selama kalian tahu kalian punya purpose, kenapa kalian mau itu, I think nggak ada pilihan yang salah. Ada orang yang memilih karir, ada yang memilih kerja di A, B, it doesn't matter, right? And it is irrelevant gitu loh terhadap self value, terhadap harga diri kalian, right? Be a free human. Menurut aku, right? Jadi manusia, salah satu hal terbaik yang bisa kita dapatkan adalah ketika kita bebas, right? Dan bebas itu dimulai ketika kalian sadar kalau kalian punya options, right? If you don't like it, ya udah, go away gitu. Try better, right? Do something new, right? Find yourself, right? That's it sih, teman-teman. Tapi thank you banget. Right, banyak pertanyaan yang bikin aku berpikir, bikin aku reassess my value as a person, dan itu sesuatu yang aku benar-benar appreciate sih dari teman-teman sekalian yang udah berpartisipasi di sini. Oke, terima kasih banyak Mas Leo yang udah meluangkan waktunya di weekend untuk bisa sharing kepada kita gitu. Oke. Mas Wandi, Mas, jadi selanjutnya kita mau foto bersama nih biar lebih dekat. Soalnya teman-teman kalau mau diaktifkan videonya nggak apa-apa, kita bisa foto bersama gitu. Sekali bersama Mas Leo juga. Oke, sebentar. Oke, teman-teman. Oke, ya kita kayak gimana ya Mas? Bebas ya kita foto ya. 1, 2, 3, cheese. Ya, lagi ya teman-teman. Sebentar. Timnya lagi foto. Ya, lagi. 1, 2, 3. Oke teman-teman. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa bergabung dengan kita. Kemudian, sebentar. Oke, terima kasih juga kepada Mbak Sabil dan Mas Leo yang sudah memberikan banyak insight ke kita. Langsung sebelum kita menutup, ini ada sebuah survei teman-teman. Jadi kami harap teman-teman bisa mengisi survei yang kita berikan di link digivolve.id/survey. Jadi nanti akan ada 2 orang pengisi survei yang beruntung akan mendapatkan tumbler custom nama gratis gitu teman-teman. Oke, kalau sudah, nih, saya mau ngasih tahu info selanjutnya kalau kita akan ada webinar selanjutnya di webinar 3.0 dengan judul Who Can Be a Digital Marketing Expert, yaitu dari Bang Ilham Aulia Fahmi. Beliau adalah Senior Search Engine Optimization at Hello Heart. Jadi jangan lupa ikut lagi di webinar selanjutnya. Nah, yang terakhir, ucapan dari kita selaku tim Digivolve, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya gitu di siang
hari ini gitu di weekend yang seharusnya teman-teman bisa santai-santai tapi bisa ikut webinar gitu. Ya, jangan lupa untuk teman-teman untuk tetap dekat dengan kita dengan memfollow akun kita, Instagram, dan juga kita juga punya YouTube ya teman-teman. Jadi nanti video ini kita rekam, yang sudah kita rekam dan kita akan upload. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya ada yang ketinggalan informasi ataupun insight-insight yang disampaikan sama Mas Leo, bisa dicek aja nih di Digivolve Indonesia di YouTube-nya, bisa di-subscribe. Nah, kemarin juga ada Mas Geman nih dari tiket.com gitu. Oke, ya cukup sekian dari saya. Mohon maaf ketika banyak kesalahan dari kami karena memang kami baru memulainya. Terus terima kasih atas support dari teman-teman. Mari kita berkolaborasi karena di era ini kita akan kuat ketika kita berkolaborasi. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, terima kasih.